Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup siswa baru. Hidup siswa baru. Hidup siswa baru. Perkenalkan, nama Bapak Agus Dudi Anjani. Mengajar mapel bahasa Indonesia. Mengajar di SMP 1 Cisurupan kurang lebih 22 tahun. Itu sekelumit perkenalan dari Bapak. Ya. Sekarang yang akan Bapak sampaikan yaitu arti wawasan Wiyata Mandala. Seharusnya kita ini melaksanakan MPLS ini tatap muka. Namun dikarenakan situasi pandemik COVID-19 yang semakin meningkat, sehingga kita harus melaksanakan seperti ini melalui daring. Tidak apa-apa, yang penting ya ilmu ya dapat kita dengar, dapat kita simak, dan ilmu tersebut dapat kita raih. Ya. Baik anak-anakku, arti wawasan Wiyata Mandala tentunya kalian ada yang sudah mengenal atau mengetahui, atau ada yang belum mengetahui. Nah, kalau yang belum mengetahui berarti ini adalah ilmu atau pengetahuan baru. Ya. Di mana-mana mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA bahkan ke perguruan tinggi, ya di bawah naungan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Ya. Wawasan adalah suatu pandangan yang mendalam terhadap suatu hakikat. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya. Al-Quran itu adalah suatu kebenaran, pedoman hidup ya, yang sudah teruji kebenarannya. Ya, itu Al-Quran petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Lanjut, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut disiplin ilmu. Sikap di sini bukan sikap siapa-siapa, tapi sikap warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf TU, sampai kepada murid-muridnya. Itu adalah merupakan sikap yang harus selalu menghargai dan bertanggung jawab terhadap kedisiplinan ilmu, ya. Nah, lanjut, sekolah dan fungsinya. Tentu sekolah memiliki fungsinya. Apa itu sekolah? Ya. Coba, apa itu sekolah? Sekolah yaitu merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan. PBM, proses belajar mengajar. Ya. Untuk membina dan mengembangkan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Di SD kalian memiliki ilmu pengetahuan. Di SMP juga sama memiliki ilmu pengetahuan. Hanya kalau di SMP dikembangkan. Ya. Di SMP ada 12 mata pelajaran. Mulai dari agama ya, sampai kepada ya, bahasa Sunda dipelajari. Tentu di SD juga sama ya, hanya mungkin di SD itu mungkin hanya 8 mata pelajaran. Kemudian kedua ya, mengembangkan kepribadian yang berkarakter. Berkarakter di sini apa? Berpikir kritis, positif ya, berilmu ya. Karakternya apa? Karakternya itu harus baik ya, harus baik anak-anak ya. Kemudian harus mandiri, di sini punya karakter yang baik, mandiri, ya, sopan santun, ya, ramah tamah, ya, itu harus memiliki karakter yang baik, ya, yang berakhlak, ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia bahkan dengan Tuhannya, ya. Dalam Islam dikatakan ada hubungan mahdoh dan goer mahdoh. Kemudian yang keempatnya memiliki kemampuan berkarya. Ya, berkarya di sini ya kalian bisa ya mampu
menelurkan sesuatu yang minimal bermanfaat bagi diri sendiri, maksimalnya bermanfaat bagi orang lain. Kemudian fungsi sekolah itu tempat masyarakat belajar, yang mana di dalamnya memiliki peraturan, tata tertib yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa, dan dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Apa itu dinamis? Yaitu selalu berubah. Contoh, kalian belajar dari yang tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak pandai menjadi pandai. Ya. Kemudian selain itu ada prinsip-prinsip sekolah. Di sini ada 6 prinsip. 1. Sekolah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup. Apa? Yaitu dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda atau pemikir-pemikir pemuda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman hidup kepada siswa-siswanya, ya. Mulai dari cara berorganisasi, bermasyarakat, ya, pendidikan, lingkungan hidup, ya, dan bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian keduanya, sekolah sebagai tempat siswa di bawah bimbingan pendidik. Di sini terutama guru, ya. Guru sebagai pendidik harus bisa membimbing lebih dari sekedar mengajar. Kalau mengajar hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, sedangkan ya membimbing di sini mendidik ya harus lebih penuh kasih sayang seperti orang tua sendiri. Mau nakal sayang, mau ya tenang sabar, ya. Selalu orang tua itu selalu menyayangi, bahkan kalau bisa harus seperti kakak terhadap adiknya, ya. Itu kalau seorang pendidik. Kemudian keempat, sekolah sebagai lembaga pembina potensi siswa. Sekolah sebagai pembina atau bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multi intelektual, ya. Bukannya satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah, ya. Pertama, kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinetik, kemampuan seni, dan kemampuan lain yang perlu dikembangkan di sekolah secara seimbang. Ya. Kemudian keempatnya, sekolah sebagai lembaga pembina potensi siswa. Ya. Tentu siswa ini ya dari sebab lahir memiliki potensi, harus ditingkatkan melalui sekolah. Peningkatan kemampuan intelektualnya, pemikirannya harus berkembang, ya. Kemudian emosinya, di sini mentalnya, ya, harus kuat. Maupun kemampuan keterampilan lainnya yang dapat, ya, diperhatikan secara seimbang. Di mana? Di sekolah, ya, bisa dikembangkan. Kemudian kelimanya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Ya. Nah, di sini sikap sederhana, ya, jujur, terbuka, penuh toleransi baik terhadap teman sendiri, ya, terhadap guru, terhadap agama lain, ya. Rela juga berkomunikasi dan berinteraksi, ya. Artinya di sini kalian ini ya jangan ya pendiam, boleh pendiam, tetapi kalau dengan teman ya minimal harus bisa berkomunikasi. Apalagi pada saat PBM, kegiatan belajar mengajar, harus bisa berinteraksi dengan bapak dan ibu guru, ya. Contoh, siswa yang selalu bertanya itu adalah siswa yang pintar, bukan bodoh. Jangan dikatakan siswa yang bertanya itu bodoh. Tidak, ya. Di sini tidak bisa dikatakan siswa yang bertanya adalah siswa yang bodoh. Bukan. Nah, siswa yang bertanya dikatakan pintar dan cerdas. Mengapa? Karena siswa yang bertanya dikatakan pintar dan cerdas dengan komunikasinya. Dia pertama emosinya, mentalnya sudah kuat, berani mengajukan tangan, berani mengajukan pendapat. Nah, itu adalah dikatakan siswa yang pandai. Mengapa? Karena membuat pertanyaan itu sulit. Betul tidak? Coba kalian
apa itu berdasarkan pengalaman waktu di SD ya. Betul tidak? Siswa yang bertanya itu adalah siswa yang bodoh? Bukan ya. Kemudian yang keenamnya di sini, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di sini bukan berarti dipaksakan tapi belajar. Belajar kita mendewasakan diri ya. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik ya, yaitu belajar secara mandiri. Artinya dengan proses pendewasaan diri ya yang diberikan di sekolah ya, pendidik tidak lagi perlu menjejali ya pemikiran-pemikiran kepada kalian. Namun kalian diperintahkan ya untuk ya mencari sendiri, menemukan sendiri ya, sehingga ya kalau dapat mencari sendiri, apa kebutuhan kalian itu dapat terpenuhi ya. Lanjut sekarang penggunaan sekolah. Baik, penggunaan sekolah diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan sebagai tempat apa? Ya. 1. Jualan produk, tidak diperbolehkan. 2. Menyebarkan aliran sesat atau agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, tidak diperbolehkan. 3. Kampanye politik. Ya. Itu juga tidak dibolehkan. Hanya kalau di sekolah ada kampanye untuk memilih ya ketua OSIS. Itu sebagai pembelajaran. Yang keempat, syuting film itu tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari pemerintah daerah. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, itu tidak boleh di sekolah dilaksanakan, atau ya nanti ya bisa merusak tatanan kehidupan sekolah ya. Ya, selanjutnya pelaksanaan Wiyata Mandala. Upaya untuk meniadakan peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah antara lain. A. Memelihara lingkungan sekolah. Tentunya sekolah harus bisa menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar merasa nyaman. B. Menciptakan suasana harmonis. Di sini artinya ada keselarasan, ada berkesinambungan ya antara siswa dan guru ya, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar siswa tidak merasa takut lagi terhadap guru karena adanya rasa harmonis di antara hubungan yang erat antara siswa dan guru ya. Kemudian membentuk jaringan pengawasan. Di sini artinya kontrol. Kontrol dari siapa? Bisa kontrol dari Bapak Kepala Sekolah, bisa kontrol dari komite, bisa kontrol dari orang tua siswa ya. Bagaimana siswa tersebut saat berada di sekolah? Bagaimana saat belajarnya di sekolah, apakah mengalami peningkatan yang baik atau sebaliknya. Kemudian menghilangkan bentuk perpeloncoan. Artinya di sini biasanya dilaksanakan yang dilakukan oleh kakak tingkat terhadap adik tingkatnya. Misal contohnya memalak. Nah ini ya sering terjadi memalak antara dari kelas 8 atau kelas 9 kepada kelas 7. Upaya meningkatkan atau menindak siswa yang melanggar peraturan sudah jelas. 1. Misalkan mendamaikan yang berselisih. Bisa memanggil orang tua ya. Bisa ya kalau tidak dengan orang tua bisa antara BP ya. Di sini ada BP atau Bapak Ibu guru atau wali kelas. Siapa yang berselisih harus didamaikan di sekolah. Jangan sampai terbawa keluar sekolah. B. Membatasi area tempat terjadinya aksi. Di sini aksi ya agar siswa yang mau nakal ya bisa ya terhimpit ya, ruang geraknya ya sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang baik ya bisa terpantau. C. Kerjasama pihak keamanan apabila ada perbuatan kriminalitas di sekolah. Tentunya ini berkaitan dengan Bapak Kepolisian atau Bapak berwajib yang berwenang kalau sudah ada perbuatan kriminalitas. D. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Biasanya dilaksanakan kalau waktu pada pramuka ada penyuluhan narkoba dari Bapak Kepolisian ya. Kemudian ada tentang kenakalan gajah
kenakalan remaja ya, juga dilaksanakan penyuluhan ya. Kemudian D, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Yang paling berat sanksi kepada siswa kalau melakukan kegiatan kriminalitas atau narkoba, terjerumus kepada narkoba, otomatis sanksinya dikeluarkan dari sekolah. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang wawasan Wiyata Mandala, ya, Bapak memberikan oleh-oleh, ya. Sebutkan minimal 5 macam perbedaan lingkungan pendidikan di SD dengan lingkungan pendidikan di SMP. Bisa dilihat dari segi sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan juga kegiatan siswa baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bapak tentang wawasan Wiyata Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pakai masker ya.